قرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. صلينا مشيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا نور الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ إبراهيم الخواتي الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني البدني الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري الشيخ البنجري الشيخ نون عمر البنتني الشيخ جميل بن السنباري الشيخ محمد شرف عن عبد البنجري الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري والشيخ سلمان مريا والشيخ سلمان دليل ورحيم وحسن المجري وعلي بن إمام الجوري ثم كل مؤسس على فلاح ثم حبيب علي محمد سيدنا الشيخ ولا ولا جاكر كريم ودرسك ثم لأن تسعن الله يعلي دلال بالجنة وينفعنا بهم وبعلومهم أسرارهم ونفعاتهم وأمدادهم وخصوصياتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. نستعين ونستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة السنة النبوية السنية وأصلي وأسلم على من سجد الملك وهو في الظهر بأصولي وعلى آله وأصحابه وتابعهم بسبيل النور وبعد. Kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq Al-Madani Khalifati Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Badani radhiyallahu anhu. Jadi ya guru bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini adalah Habib keturunan Sayyidina Hasan. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi SAW bermula pada ketika dibaca Munaqib awliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diitikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa kuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Minimal orang banyak itu 2 berjamaah. Tapi dalam nahwu itu 3 jamak lah. Kenapa jadi disuruh bersama-sama dengan orang banyak? Karena al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu adalah kasih sayang Allah. Kita makan sorangan-sorangan lawan umbai, itu kasih sayang Tuhan. Yang berjamaah itu ada. Dengan orang banyak, sembahyang sendirian dengan berjamaah, banyak berjamaah nilainya. Maka tatkala aku dengar demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Muhammad As-Sammani radhiyallahu anhu ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa berkehendak sejarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hati ada yang minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Berziarah dengan Nabi, dengan wali Allah Ta'ala aja, dengan wali Allah Ta'ala, ujar guru Judi, sama dengan beribadah 7 kali umur dunia, baik itu walinya hidup ataupun sudah meninggal. Apalagi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula memakai musyaratul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat
dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila dia beri bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang yang sakit. Tidak sedikit guringnya. Ada kita sedikit-sedikit. Guring. Guring. Tuhan tuh menghendakilah sedikit tidurnya. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sagala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal itu 8 rakaat yang afdal. Ada naga dan lagi pula ia radhiyallahu anhu banyakkan puasa sunat dan banyakkan ridha dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran dan di waktu kecil. Lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya adalah ia wali Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Jadi nak tahu wali itu kecuali wali, la ya'lamul wali illal wali. Jadi gurunya itu wali juga karena memadahi bahwasanya itu adalah wali Allah Ta'ala. Ada wali bujang ada. Nah, ada juga wali bujang. Banyak wali bujang. Amin. Kan Datuk Kabul tuh bujang juga. Datuk Kabul. Datuk Kabul bujang. Jangan. Nah itu guru bujang ada di galeri guru bujang. Guru bujang mah Gus Saman lah. Guru Saman. Imam Nawawi. Imam Nawawi bakal kawin juga lah. Ada aja contoh. Banyak aja. Bukan. Tapi Pak apa lah ya? Wali Allah Ta'ala. La ya'lamul wali illa wali. Tidak ada tahu wali kecuali wali. Kada tahu orang nang kepala KUA kecuali kepala KUA juga nang tahu. Itu kepala KUA aja. Orang lain belum tentu pala. Kan ada tapi tahu itu siapa? Kalau apa jabatan sidin? Nah, lamanya kepala KUA, tahu dah sidin kepala KUA aja. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka dalam dunia. Demikianlah hal ehwal di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman selalu dalam zikrullah siang dan malam. Dan suka uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sana masuk kemudian. Ke Baqi masuk lah. Bakuliling. Nah, api hilang ya. Tapi gantiannya anyar. Lawan itu munawar kami. Zikrullah siang dan malam sidin ini ada kalau semalam zikir napas zikir hati itu kan. Jadi sidin ujar siapa nih si Yasin Padang bahwasanya hendak menutupi itu nah, hendak kada ingat lawan Tuhan tuh udah awak, sehingga kasyaf orang tuh dibawa buruko supaya menutupi kasyaf nih. Nah, orang hendak tutupi kasyafnya, ada kita nih hendak kasyaf. Nah, jadi wali-wali Allah Ta'ala tuh hendak lupalan Tuhan tuh ada awak. Jadi zikrullah siang malam wuduan wasiyan. Nah, itu. Jadi kita nih banyak
lupanya bang pada anunya. Nah itu orang lah diberi Tuhan tuh lah. Anak lupa lawan Tuhan tuh dakwah karena di setiap yang dilihat tuh ya ampun Tuhan semuaan kita belajar. Nah kayak itu bang wali-wali Allah Ta'ala tuh selalu kadang-kadang mengatakan yang dipandangnya tuh nah pandangan hatinya segala dipandangnya ingat lawan Tuhan semua. Nah jadi bercampuran manusia juga tapi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, campur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi'. Nah, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul serta berhimpunan dengan masjidnya, berhampiran dengan masjidnya pada tiap hari lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Mari kita mulai masjid itu mulai masjid tuh ke Baqi' itu bahari itu melalui pasar dulu. Mulai masjid tuh bahari waktu 82 bahari. Mulai masjid tuh sampai ke Baqi' itu melalui pasar dulu. Rame benar itu. Orang berjual susu kambing macam-macam. Rame sampai ke Baqi' melalui pasar dulu. Ya ini sudah jadi Di satu. hotel, macam-macam. Jadi satu dah. Wah ini pasar gitu tutupnya deh. Pindah ke Bahari. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayanya, yakni pada permulaan daripada menjalankan jalan tarekat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Jadi lamunya kita beribadah lawan Tuhan tuh memakai pakaian yang indah-indah. Jadi nyaman beribadah. Lamunya kita memakai pakaian yang kada nyaman ya, kada nyaman beribadah. Hanya memakai mukana dimbui dah palo. Mukana ini nyaman bagus-bagus. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal ia Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman dalam halwatnya. Jarak antara Abdul Qadir Jailani dan Syekh Muhammad Samman itu sekitar 628 tahun jaraknya. Abdul Qadir Jailani itu lahir 470 Hijriah, wafat sidin 661 Hijriah. Sedangkan Syekh Samman lahir itu 1132 Hijriah. Jadi 600 tahun kalau bertemu di dalam khalwat. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman Al-Badani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman dengan baju jubah putih itu. Jadi ada kisah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangeni berziarah ke Jakarta. Syekh Husain bin Abu Bakar wal Batang. Jadi Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangeni ini pandiran lawan Syekh Husain, Habib Husain bin Abu Bakar wal Batang Jakarta. Jadi dia guru bangil pian namanya hendak melihat Habib kuti baju kok. Nah lalu guru sekumpul nguti baju Muhammad Syarwani Abdan. Maka berpandiranlah orang-orang itu. Berbicara kamunya orang nang ya terserahnya percaya kan ada itu. Pandai kisahnya. Karena itu lain alamnya, lain apa? Lain makamnya. Hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya. Sama-sama mulia tuh itu juga. Disembunyikan ini semua sampai orang keluarga sini tertangis. Kayak ini kah hatinya belajar di Makkah nih. Kada bisa lalu-lalu bahuma aja salih bulik dari Makkah. Padahal sini kesayangan Syed Amin Qutbi menyembunyikan akal ilmunya dan amalnya hingga datang kepada perintah dari Hadrati Rasul menyuruh untuk menjahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang
Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman di dalam negeri Madinah Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tariqat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah Rasul. Tiada seorang daripada awliya Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Al ulama'u misbah apa? Ulama itu adalah lampu. Al ulama'u apa Paulin? Al ulama'u, ulama itu adalah lampu penyinar, penerang. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma azbur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali qutub. Martabatnya barang, fadilatnya barang, namanya kita jadi wali qutub pada jauh bang, melihat zahirnya. Tapi 4 fadilatnya barang makam mamalakan. Dan lagi kata Tuhan Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan baca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Naik pangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuhan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan akan zikrullah wudu'an wa asyian wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan lazimkan musyahadatil wahdah al-aqfal dan wahdatis sifat dan wahdatiz zat dan muraqabah, dan banyakkan akan baca Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ini ya duit, atau kesusahan akhirat ilmu, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman kepada segala muridnya, sugianya kamu banyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal. Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikurniakan oleh Tuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita membaca munakib ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat. Amin. Terutama hajat Bapak Haji Abdul Basir sekeluarga, mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kepada kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan iman dan Islam, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul zikri fa'lamu la ilaha illallah.